Beliau mengatakan, iya mas, pancen imam, aku yo makmumi, abah kuwi imam, tapi sholat carry. Lah kok ngaji bules kok dibilang putra terbaik Indonesia? Itu kan terbaik apa nih? Terbaik bohongnya apa terbaik? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dakwah di sini sejak tahun 2010. Dakwah tentang pemahaman kesesatan Islam Jamaah. Saya sejak lahir bahkan diklaim sebagai bibit unggul ya, bibit unggul. Sebab ibu saya sebagai peserta 313 yang diklaim sebagai muhajirnya jamaah. Dadine muhajir, dadine jamaah. Itu klaimnya pendiri dari Islam Jamaah itu sendiri. Saya sebut nama asli aja ya. Kalau nama KHM itu terlalu mulia. Karena nama aslinya itu Madigol. Nama asli. Jadi pakai nama asli aja. Nama aslinya itu Madigol. Saya dilahirkan tepatnya di Pondok Gading Mangu. Tepat 42 tahun yang lalu. Kenapa sih dinamakan Muhammad Imam Nasai? Alasannya waktu itu ibu saya lagi mengandung saya, lagi pas bertepatan asrama Sunan Nasai jilid 1 yang memangkulkan adalah Bapak Muhammad Suweh Abdul Dohir di Kediri. Jadi dinamakan Imam Nasai. Kebetulan 2 tahun setelahnya adik saya, karena bapak ibu saya fans berat dari Madigol, bertepatan adik saya lahir pas wafatnya Madigol itu dinamakan Nur Hasan. Untungnya waktu itu belum Fir'aun yang meninggal dunia. Kalau meninggal dunia Fir'aun kan. Jadi di sini saya hanya menerangkan sekelumit pengalaman saya waktu saya di Islam Jamaah. Kenapa saya bisa tahu dan kekeliruan sejak dulu. Saya sejak 2003 itu sudah ragu. Ada keraguan, ada kerancuan di dalam Islam Jamaah ini. Karena selama ini kita hanya melihat fotonya tok. Haji Nur Asnawi. Yang di bawah ditulisi apa tuh? Kawan semasa hidup Madigol di Mekah. Hanya fotonya tok. Tapi fakta di lapangan, beliau itu saat daerahan, mau daerahan di Kediri, mau daerahan Pondok Gede, itu nggak pernah tampil, nggak pernah memberikan kisah kasih selama di Mekah, pengalaman perjuangan. Karena satu-satunya saksi yang masuk Islam Jamaah ya hanya beliau. Dan tahu sepak terjangnya Madigol selama di Mekah hanya beliau. Tapi lantas fakta di lapangan, di realita di Islam Jamaah, selalu Kasmudi Asyiddiqi namanya ya, Masya Allah, yang mencetus sholat munfarid. Pencetus sholat munfarid loh. Mudah-mudahan tadi pas saya imami nggak munfarid. Ya. Atau pulang mengulangi sholat lah. Dan pencetus 6 Tobiat Luhur. Malah Kasmudi ini yang notabene selalu tampil menceritakan pengalaman atau kisah perjuangan Madigol selama di Mekah ini. Dan malah saya bilang lebih tahu gitu. Padahal Kasmudi sendiri itu dalam faktanya beliau itu BA di tahun 85 dengan Abdul Dohir Muhammad Suweh ini. Artinya beliau tidak tahu sepak terjang Madigol sebenarnya sebelum ke Indonesia.
Dari sini saya cari tahu ada apa segerangan beliau ini. Bapak Nur Asnawi tidak pernah tampil di media. Media maksudnya media ala Islam Jamaah. Asal terobosan pusat dari pusat ke daerah hampir belum pernah. Setahu saya ya. Terus kedua, beliau tidak pernah mengisi di CAI Pusat di Wonosalam. Mungkin ada yang ikut CAI Pusat pernah? Pernah ya? Saya ngikuti CAI Pusat itu tahun 1995, 96, 97, 98, 2002. 5 tahun itu, dalam 5 tahun itu Nur Asnawi masih hidup. Karena 2003 saya bertanya ke Nur Asnawi, 2005 beliau meninggal. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun itu beliau nggak pernah memberikan wejangan atau pengalaman saksi hidup beliau. Akhirnya tepat 11 Maret 2003, hari Rabu, jam habis zuhur tepatnya, saya mendatangi beliau bertiga dengan kawan saya. Itu pun direkam lewat Walkman ya, namanya Walkman pita kaset dulu ya. Qadarullah pita kasetnya disita oleh mereka, jadi kita nggak ada bukti untuk mendengarkan itu. Nah, cerita-cerita selama ini yang selama ini saya dengar di Islam Jamaah tentang kesaktian, kehebatan seorang Madigol ini, saya niat tabayun, cross check kepada kawan semasa hidup Madigol di Mekah. Pertanyaan pertama adalah karena beliau itu nggak bisa bahasa Indonesia, jadi pakai penerjemah. Karena teman saya dua ini, Henry sama Ferry itu tidak paham bahasa Jawa, jadi ada penerjemah. Saya bilang begini, Pak, jenengan kan saksi hidup satu-satunya yang masuk juga masuk dalam pemahaman Islam Jamaah. Yang jadi pertanyaan saya di sini, saya ingin meng-cross check tabayun cerita-cerita yang selama ini saya dengar. Apakah betul jenengan tahu cerita ini? Opo itu Mas? Dia tanya. Pertama, apakah betul Madigol ini mengimami di Masjidil Haram? Pernah dengar ya cerita itu? Beliau mengatakan, iya Mas, pancen ngimami. Aku yo maklumi. Abah kuwi ngimami. Tapi sholat keri. Sholat subuh tapi keri. Sholat ketinggalan. Ibaratnya sholat masbuk. Gitu. Jadi bukan imam yang di Masjidil Haram. Hoak pertama terbukti. Hoak kedua, apa betul Pak Madigol ini mau dijadikan juru qadhi di Mekah? Pernah dengar ya? Nah, terus saya bilang itu ceritanya udah masyhur loh Pak, udah familiar di kalangan Bahman gitu. Beliau mengatakan ini Mas, zaman semono kuwi, zaman itu juru qadhi kuwi pancen wis enek Mas, sudah ada. Juru qadhi itu sudah ada. Dan kalau misalnya ada bilang mau dijadikan juru qadhi Madigol ini, salah Mas. Sebab juru qadhi ini kalau sudah wafat itu sudah ada generasinya sendiri dari anak turunnya. Dan tidak akan diangkat dari luar Masjidil Haram, ditunjuk dari luar Masjidil Haram, apalagi di luar negara. Nah kita ini di luar negara. Dan Indonesia saat zaman semono itu bodoh-bodoh. Jadi orang mungkin didadekno juru qadhi. Hoak kedua terbongkar. Hoak ketiga, apa betul Madigol ini masuk ke sumur Zam-Zam alasannya untuk seluluk ngambil
timba-timba yang carry-carry yang di dalam itu. Pernah dengar ya? Sering malah itu. Waktu diulang-ulang jadi benar. Pak Nur Aslami mengatakan ora bener mas. Iku ngarang. Soalnya sumur Zam-Zam iku mas, semenjak aku ndek kono kuwi, iku sempit. Sempit mas. Uang iku gak sok mlebu. Lah kok njukuk iku njukuk kok ndi nek umpama ana timba ceblok ya ora dijukuk. Iku ngawur. Ke berapa tadi? 3 ya? Keempat. Apa betul Pak ceritanya jenengan itu pernah jalan kaki dengan Madigol Mekah Madinah sekejap mata? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Orang mas, iku ngawur mas. Ora enak cerita ngono ora. Aku yo mlaku sikil ambek abah. Ora enak. Kelima, apa betul karena Madigol ingat dalil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, maka beliau pulang ke Indonesia. Seumpama beliau nggak ingat dalil itu, atau seumpama beliau dalam penerbangan itu meledak di udara, otomatis Indonesia itu bakal jahiliyah semua, kafir semua, neraka semua. Pernah dengar itu ya? Ya. Dibantah oleh beliau. Beliau mengatakan, ini mas, zaman petang puluh siji kuwi, ikut zaman perang dunia kedua. Kerajaan Saudi moh kepanggonan wong asing di negara ini. Jadi aku ambek abah kuwi dideportasi. Berarti mulai gitu. Berarti ngawur, cerita itu ngawur. Aku ngarang kok dine. Gitu, selalu bilang gitu. Ngawur, ngarang kok dine. Dan keberapa tadi? Kelima. Keenam adalah apa betul tahun 41 3 orang beat ke Madigol. Salah satunya jenengan loh Pak. Pertama Sanusi Abdul Halim, bapaknya Yusuf Thohir, Cak Yusuf. Ketiga jenengan. 3 orang membeat Madigol di Indonesia pertama kali karena menerapkan dalil fu bil betil awal fal awal. Ngawur mas. Zaman semono itu zaman londo Jepang. Zaman negara lagi tidak aman. Jadi aku ngungsi di kene di Balung Jeruk Paring. Abah itu ngungsi belik ning Gunung Salam. Jadi orang enak cerita ngene ora. Ngawur. Bahkan dibenarkan oleh salah satu lain seperti Pak Bambang Irawan rahimahullah itu beat pertama kali tahun 60 berapa itu? 62 apa 61? Itu beat 62 itu ada di Gading dengan mengaku beat Ridwan gitu. Beat Ridwan di tengah pohon kelampis. Mana boleh ngurus ya? Kelampisnya sopo. Nah, dari situ itu kan suatu kebohongan yang bertubi-tubi diomongkan dalam pengajian-pengajian kelompok. Jadi benar, seolah benar. Yang keberapa tadi? Ketujuh. Apa betul Haji Nur Hasan atau Madigol nama aslinya ada sumur barokah di Kediri itu, katanya itu nyambung ke sumur Zam-Zam di Mekah. Pernah dengar itu ya? Saya tanya ke beliau Pak Nur Aslami, lah iya, lah umpama nyambung itu loh Pak, dari Kediri ke Mekah, itu paralelnya berapa meter Pak untuk menyambungkan itu? Kok bisa? Itu ngawal cerita itu gitu loh Pak. Beliau mengatakan, ini loh Mas,
Ceritanya ini, abah itu mulai kaji, nggo banyu jerigen, banyu zam-zam sak jerigen gitu. Nah, banyu kuwi disok dilebokno ning sumur barokah sambil abah ndonga, muga-muga sumur barokah iki Allah nyambungne ning sumur zam-zam enek ning Mekah. Ngono, Mas. Wa ke 7. Dan terakhir hoak ke-8 ini yang membuat saya gemeteran, udah speechless kalau bahasa Inggris, udah hilang rasa, udah ilfil dengan namanya Jokam ini. Saya bilang gini, apa betul Pak, tahun 41 itu selama Madikul belajar di Mekah itu 10 tahun. Apa betul nang kono abah itu sinau? Betul nggak itu? Dia bilang, iya Mas, si sinau. Tapi yo sak-sae. Nah, kata-kata sak-sae itu semaunya. Berarti kan yo ana waktu ngaji-ngaji gak yoga, Mas. Lah kok ngaji bules kok dibilang putra terbaik Indonesia itu kan terbaik apa nih? Terbaik bohongnya apa terbaik? Ini yang membuat saya rancu dalam pemahaman saya, kok begini? Lah nek kono lapo, Pak? Madikul itu ngapain? Yo dodolan liwet, yo ngeliwet ambek aku. Kok bisa ya penjual nasi jadi putra terbaik Indonesia itu? Nah, dari situ ada satu klenik atau apa ya? Kesyirikan yang Nur Asnawi saksikan dan dia bilang ke saya langsung. Waktu itu gini Mas, aku kentean beras, habisan beras, yang kaleng-kaleng ini, itu kosong kaleng berasnya. Terus aku yo kentean duit, aku matur ning abah kuwi, bah, awak dhewe kentean beras sampai duit, piye? Terus kata Madikul, ya wis, entah nono sik tak sholat 2 rakaat sik. Jadi sholat 2 rakaat. Setelah itu selesai drum kaleng-kaleng drum yang kosong beras tiba-tiba penuh sendiri. Dan di balik sejadah beliau itu banyak uang. Katanya paling murni loh ya. Murni Quran hadis dan jamaah dari Mekah langsung. Ternyata murni bohongnya, terbaik bohongnya. Dari situ saya tuh bilang, Pak, ini kan suatu kebohongan yang luar biasa dan jamaah tidak ngerti. Yang jenengan tahu kenapa diam? Zolim loh Pak, karena jamaah itu dibohongi semua. Kayak apa Pak? Kalau jenengan tidak bongkar ini Pak, jenengan akan dipertanggungjawabkan di akhirat tuh Pak. Karena jenengan tahu. Saya bilang begitu ke Nur Asnawi. Apa jawabnya Nur Asnawi? Aku kon ngene Mas. Ini kalau sapa Pak? Ya ambek Abah Nur Hasan ambek Dohir kuwi. Dohir kuwi lak mantuku Mas. Jadi adiknya Nur Hasan itu, Madikul itu nikah dengan Nur Asnawi. Punya anak Bu Mardiah di Gading, tahu ya? Pak Nur Hasan nikah dengan Bu Al, punya anak Pak Dohir. Pak Dohir nikah dengan Bu Mardiah, punya anak 3. Mimin, Mumun, Mimin, Abu Hasan. Mimin itu dinikah oleh Pak Khalil Bustami saat ini. Jadi Mimin itu ya cucunya Nur Asnawi, ya cucunya Nur Hasan. Gitu. Dari situ sejak 11 Maret 2003 saya langsung berdoa sampai Allah memberi doa saya di tahun 2008. Jadi saya nggak putus doa. Doanya dikabulkan. Nabi Musa 40 tahun loh dikabulkan doa. Saya dari 2003 ke 2008
8. Doanya gini. Bukan Allahumma anji aimatana Allah, bukan itu. Tapi doanya gini. Ya Allah, kalau memang Islam Jamaah ini benar, tetapkan saya sampai mati ya Allah. Kalau memang salah ya Allah, keluarkan saya dari Islam Jamaah, cara apapun saya siap. Itu doa itu terus saya panjatkan. Hari ke hari. Saya terus panjatkan. Terkadang hati itu bergejolak. Berkecamuk, saya bilang, apa yang benar tuh Jamaah ini? Tapi kadang, ini setan, ngomongan setan, mengganggu ini. Tapi hati itu selalu muncul seperti itu. Muncul seperti itu dan terus berterus. Jadi banyak ragunya daripada mantapnya. Bolak-balik kita doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ternyata dinik juga. Wa kun radiyan la tasqatanna li shiddatin kama